Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Padilla sebagai moderator dari kelompok 6 pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Pada pembahasan video kali ini kami akan membahas tentang persamaan temperatur tanah akibat perubahan musim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Rizky Padilla dengan NIM E1R022086 sebagai pemateri kedua. Kemudian Rusdianto dengan NIM E1R022090 sebagai pemateri pertama, dan Isyati Radiah dengan NIM E1R022056 sebagai pemateri terakhir. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada pun beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pemodelan perubahan suhu tanah akibat perubahan musim, kemudian pengaruh kedalaman tanah terhadap perubahan suhu sepanjang waktu, dan pemanfaatan model suhu tanah dalam bidang geofisika dan pertanian. Langsung saja, untuk materi pertama akan dibahas oleh Rusdianto. Materi pertama, pemodelan perubahan suhu tanah akibat perubahan musim. Perubahan suhu tanah akibat perubahan musim merupakan fenomena yang dapat dimodelkan secara matematis menggunakan persamaan diferensial parsial, khususnya persamaan difusi panas satu dimensi. Model ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suhu pada permukaan tanah menyebar ke dalam tanah seiring waktu, dengan memperhitungkan sifat konduktivitas tanah terhadap panas. Persamaan difusi panas satu dimensi yang digunakan adalah do U per do T sama dengan alfa kali do kuadrat U per do X kuadrat, di mana U, X, T yaitu suhu tanah pada kedalaman X dan waktu T. Kemudian alfa yaitu koefisien difusivitas termal tanah dengan satuan meter kuadrat per sekon. Karena suhu permukaan tanah berubah mengikuti musim, maka digunakan kondisi batas periodik pada permukaan, yaitu U 0, T sama dengan T A pi G tambah A kali cos 2 pi T per P. Oke, di sini keterangannya itu U 0, T itu adalah suhu pada permukaan tanah terhadap waktu. Kemudian T A P G yaitu suhu rata-rata tahunan. Kemudian A itu amplitudo fluktuasi suhu musiman. Kemudian P itu periode, kemudian T itu waktu. Kondisi ini menggambarkan bahwa suhu permukaan naik dan turun secara teratur, yaitu periodik sepanjang tahun. Di sisi lain, pada kedalaman yang sangat dalam, suhu dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan drastis sehingga digunakan kondisi batas isolasi, yaitu do U per do X, L, T sama dengan 0. Pemodelan ini ditunjukkan untuk memahami bagaimana suhu permukaan mempengaruhi suhu tanah di bawahnya dari waktu ke waktu. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu terkait tentang pengaruh kedalaman tanah terhadap perubahan suhu sepanjang waktu. Sebelumnya, dalam konteks model difusi panas satu dimensi atau 1D, perubahan suhu tanah diukur berdasarkan waktu dan kedalaman. Nah, suhu permukaan tanah mengalami fluktuasi musiman yang berulang secara periodik. Misalnya, lebih panas saat musim kemarau dan lebih dingin saat musim hujan. Nah, untuk memahami bagaimana suhu tanah berubah seiring waktu dan kedalaman, maka di sini dilakukan simulasi numerik berdasarkan persamaan difusi panas satu dimensi menggunakan metode beda hingga eksplisit. Oke, di sini sudah ditampilkan gambar grafik profil suhu tanah pada kedalaman tertentu. Sebelumnya, simulasi dilakukan menggunakan kode Python dan dilakukan pada domain kedalaman meter dan waktu hari, di mana grafik suhu terhadap waktu ditampilkan untuk kedalaman tertentu, yakni pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Nah, berdasarkan hasil simulasi pada grafik tersebut, dapat kita temukan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, amplitude fluktuasi semakin mengecil, di mana grafik menunjukkan bahwa semakin dalam kedalaman tanah, maka semakin kecil amplitude perubahan suhu. Kemudian, pada permukaan 5 cm, suhu berubah sangat drastis mengikuti musim atau waktu. Dan di kedalaman 100 cm, suhu hampir tidak berubah, cenderung stabil mendekati suhu rata-rata tahunan. Ini menunjukkan bahwa kedalaman tanah berperan sebagai peredam panas alami, mencegah suhu di dalam tanah berubah drastis seperti di permukaan.
Kemudian yang kedua, terjadinya penundaan fase suhu atau fase delay. Waktu terjadinya suhu maksimum dan minimum pada permukaan terjadi lebih awal dibandingkan di kedalaman. Misalnya, suhu di permukaan terjadi di pertengahan tahun, tetapi di kedalaman 50 cm, puncak suhu terjadi beberapa minggu hingga beberapa bulan setelahnya. Nah, ini menunjukkan adanya fase delay atau penundaan fase suhu. Semakin dalam, maka semakin tertunda waktu puncaknya. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas termal meningkat. Pada kedalaman lebih dari 50 cm, suhu tanah tidak banyak berubah sepanjang tahun. Hal ini sangat penting untuk perlindungan sistem akar tanaman serta keberlangsungan mikroorganisme tanah yang membutuhkan suhu stabil. Jadi, itulah beberapa pengaruh kedalaman tanah terhadap perubahan suhu sepanjang waktu jika kita lihat berdasarkan hasil simulasi yang ditujukan pada grafik tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isyati Radia. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu pemanfaatan model suhu tanah dalam bidang geofisika dan pertanian. Yang pertama-tama, aplikasi dalam bidang geofisika. Ada beberapa manfaat model suhu tanah dalam bidang geofisika. Di antaranya, yang pertama, sebagai analisis kestabilan tanah. Suhu mempengaruhi viskositas air dan tekanan di dalam tanah, sehingga kestabilan profil suhu dapat membantu memprediksi potensi pergerakan lapisan tanah seperti longsor dan amblesen. Yang kedua, studi dinamika air bawah tanah. Air tanah bergerak mengikuti gradien suhu dan tekanan, sehingga model suhu membantu memahami pergerakan air atau cairan lain di bawah permukaan. Yang ketiga, sebagai penelitian perubahan iklim mikro. Data suhu tanah tahunan biasanya digunakan untuk memodelkan efek pemanasan global terhadap ekosistem bawah tanah. Sehingga dengan menggunakan model divisi, para ilmuwan bisa memperkirakan dampak suhu ekstrim terhadap tanah dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, sebagai permodelan panas bumi atau geothermal. Di daerah vulkanik atau sumber energi panas bumi, model ini biasa digunakan untuk estimasi kedalaman lapisan panas dan efisiensi isolasi termal alami tanah. Selanjutnya, yang kedua, pengaplikasian dalam bidang pertanian. Ada beberapa manfaat suhu tanah dalam bidang pertanian. Di antaranya, yang pertama, dapat menentukan waktu tanam yang optimal. Suhu tanah yang ideal penting untuk perkembangan kecambah benih, sehingga para petani dapat menggunakan model ini untuk mengetahui kapan suhu tanah cukup hangat untuk memulai menanam. Yang kedua, mengelola irigasi dan kelembapan tanah. Suhu tanah mempengaruhi tingkat penguapan dan kebutuhan air tanaman, sehingga dengan kita memahami suhu tanah sepanjang tahun, sistem irigasi dapat diatur lebih efisien. Dan yang ketiga, menjaga aktivitas mikroorganisme tanah. Mikroba tanah yang berperan dalam kesuburan seperti pengurai sangat sensitif terhadap suhu, sehingga suhu tanah yang stabil dan kesesuaian akan meningkatkan kesehatan tanah dan produktivitas tanaman. Dan yang terakhir, sebagai perencanaan rotasi dan perlindungan tanaman. Biasanya beberapa jenis hama dan penyakit berkembang di suhu tanah yang tertentu, sehingga model suhu tanah ini dapat kita gunakan untuk memetakan risiko berdasarkan musim dan lokasi. Sekian dari penyampaian materi saya terkait materi 3, yaitu pemanfaatan model suhu tanah dalam bidang geofisika dan pertanian. Baiklah, karena seluruh materi sudah selesai dibahas oleh semua pemateri, maka berakhir pula pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.